Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara virtual. Nah, semoga pandemik ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasa. Nah, di mata kuliah Kimia Fisik 2 ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang mobilitas ion. Ya, jadi mobilitas ion tentu artinya ion-ion itu berada di dalam suatu larutan ya, atau suatu lelehan. Karena kita sudah tahu kemarin kalau di dalam padatan ion-ionnya tidak melakukan gerakan ya. Nah, di sini kenapa mobilitas ion yang kita pelajari? Nah, tentu ada hubungannya dengan hantaran larutan elektrolit yang sebelumnya ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa ion-ion di dalam satu larutan itu dia bergerak secara random ya. Kemudian dia juga bermigrasi, melakukan aliran jika digunakan suatu medan listrik. Nah, medan listrik itu disimbolkan dengan E ya. Jadi medan listrik kalau didefinisikan adalah perubahan potensial listrik ya, kemudian dibagi dengan jarak antar dua elektroda ya, baik itu anoda maupun katoda. Nah, kemudian ada hubungannya dengan kecepatan ion-ion itu untuk mengalir ya atau bergerak. Nah, biasanya kalau yang kita hitung itu adalah F ya, F itu kalau dia ionnya positif atau kation, nah tentu dia bergerak ke elektroda yang bermuatan negatif ya, dan sebaliknya kalau dia anion ya tentu ke elektroda yang bermuatan positif. Nah, tentu kita lihat lagi F itu ya, F itu kecepatan bergeraknya suatu ion. Jadi secara umum F itu adalah Z kali E kali E. Ya, nah, jadi tentu kita harus tahu Z itu apa ya. Nah, tentu Z itu adalah jumlah muatan ion ya, jumlah muatan ion. Jadi beda dengan muatan atau jenis muatan ya. Jenis muatan ion itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Misalnya H2SO4. Nah, kalau SO4 itu di dalam H2SO4 jumlah muatannya berapa? Jumlah muatan SO4. 2 min. 2 min. Jumlah muatannya 2. Kalau jumlah ionnya 2 min. Jumlah ion SO4 di dalam H2SO4 berapa jumlah ionnya? Itu Z. H2SO4 jumlah ion SO4 2 minnya berapa di dalam asam sulfat? Aduh, jumlah ion masa nggak tahu? Jumlah muatan ya 2 tadi karena dia SO4 2 min berarti ada 2 jumlah muatan ion. Nah, kalau jumlah ionnya berarti 3. kok 3? H2SO4. H2SO4. Nah, berapa jumlah ionnya? Satu ya. H2SO4. Kalau jumlah ion H plus berapa? 1. 2. Kan H2SO4. Berarti H-nya ada 2. SO4 2 minnya berarti ada
1. Nah, jadi jumlah ion ya kalau ditanya, bukan jumlah muatan. Kalau jumlah muatan, kalau H+ berapa jumlah muatannya? Plus 1 1. ya. Nah, jadi itu nanti mempengaruhi gerakan ion tadi ya. Kemudian ya perbedaan potensialnya ya. Nah, kemudian dalam mempelajari mobilitas ion ini juga kita berhubungan dengan viskositas ya, viskositas dari suatu larutan ya. Jadi semakin tinggi gerakan ionnya, tentu viskositasnya semakin rendah ya, kebalikannya ya. Nah, viskositas itu kan ini gerakan ion-ion, gerakan suatu cairan ya. Jadi kalau viskositasnya tinggi, nah tentu gerakan ionnya menjadi kecil ya. Nah, jadi ada hubungannya dengan hukum Stokes ya, atau tulisannya Stokes ya. Nah, bahwa F itu adalah 6pi eta kali Rs. Jadi F di sini adalah gaya perlambatan ya. Nah, kalau F yang biasa itu adalah gaya percepatan ya. Nah, ini F break. Oke ya, jadi ada hubungannya dengan viskositas nanti. Nah, tentu selain eta juga jari-jari dari ion tadi ya. Jadi kalau jari-jari atau radius dari ion itu besar, ya tentu di ion tersebut akan lambat bergerak ya. Jadi itu makanya ada hubungannya dengan mobilitas ion ya. Nah, ini dia bahwa gaya percepatan dan gaya perlambatan dari suatu ion itu dalam keadaan setimbang, nah dia harus sama ya. Nah, sehingga bisa kita jadikan nilai S tadi ya. Nah, di sini kan saudara bisa lihat tadi ya bahwa F sama dengan ZE delta Q per L harus sama dengan 6pi eta Rs ya. Nah, sehingga bisa kita keluarkan S itu ya. S itu adalah kecepatan mengalirnya suatu ion ya. Nah, ini sama dengan Z kali E per 6pi eta kali R sama dengan mu. Mu ini adalah ini ya, kayak U ini adalah mobilitas ion ya, simbol dari mobilitas ion. Jadi S itu sama dengan mu kali E ya, atau mobilitas ion itu ya, di mana mobilitas ion itu adalah Z kali E per 6pi eta kali R. Nah, ya. Nah, jadi mobilitas ion itu kalau dilihat itu ada hubungannya dengan kecepatan hanyut dari ion itu S ya, kemudian ada hubungannya dengan medan listrik ya. Jadi mu sama dengan S per E. Nah, ya. Jadi di tabel ini saudara bisa lihat ya mobilitas ion. Kalau ionnya kecil, H+ ini adalah ion yang paling kecil ya. Nah, ini kita lihat mobilitas ionnya itu lebih tinggi ya dibandingkan Na+, K+, Li+, Tn2+. Ya. Kemudian nih ada hubungannya kalau dilarutkan di dalam benzen, merkuri, penten, water, air ya. Nah, di sini viskositas juga mempengaruhi tadi ya. Nah, di sini dilihat bahwa viskositas yang paling tinggi itu apa? Merkuri ya. Berarti kalau dilarutkan suatu ion itu di dalam merkuri, maka ion itu akan lambat bermigrasi ya.
Jadi itu juga alasan kenapa termometer diisi merkuri ya, selain dia sensitif terhadap perubahan temperatur dan tekanan, merkuri ini juga dia ion-ion akan lambat bergerak ya, sehingga mudah diukur ya migrasi dari ion merkuri tadi. Nah, ya, jadi itu saudara bisa lihat ya bahwa mobilitas ion itu tidak ada yang sama ya, berbeda-beda tergantung dari jari-jari atomnya, kemudian jumlah muatannya juga ya, jumlah ionnya juga. Nah, ini atau bisa juga karena meruahnya suatu ion itu juga meruah besar dia ya, seperti SO42- ini dia 8,29 ya. Nah, ini juga kan kalau dilihat struktur kimianya dia lebih besar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bahwa mobilitas ion itu ada hubungannya dengan hantaran listrik. Nah, ya. Di dalam suatu larutan, nah hantaran listrik itu biasanya disimbolkan dengan lambda ya. Nah, lambda ini apakah ionnya positif atau negatif? Kalau dia lambdanya positif berarti hantaran ion positif dia ya. Nah, kalau lambdanya negatif ya tentu hantaran untuk ion negatif. Ya, jadi di sini bisa saudara lihat lambda itu Z mu kali F secara umum ya. Kalau lambdanya plus berarti Z plus mu plus kali F. Ya, F itu tetapan Faraday. Nah, ini juga bisa berkembang menjadi hantaran ya, tak terhingga dari suatu ion. Ya, ini biasanya dijumlahkan semua baik itu untuk ion positif maupun ion negatif. Nah, Z ini tadi udah tahu ya, jumlah ion. Kalau V kecil atau V kecil ya, itu jumlah muatan ya, apakah dia positif atau negatif. Nah, sekarang bisa lihat contoh ini ya, mobilitas ion di dalam suatu larutan aqueous, hitung hantaran ion molarnya ya. Jadi tinggal saudara masukkan ke persamaan Z mu F ya. Saudara cari data tadi Cl- berapa mobilitas ionnya ya, F Faraday, tetapan Faraday. Nah, kemudian Z-nya berapa? Nah, ya. Kalau Cl- ini jumlah ionnya berapa? Jumlah ionnya tentu satu dia ya. Nah, tentu di sini 1 dikali 7,9. Ini kebetulan satunya tidak ditulis ya, karena jumlah ion Cl- itu adalah 1. Nah, sehingga didapatkan ya 7,63. Nah, nanti coba dicari lagi soal-soal yang lain ya. Terakhir nanti ada rekomendasi juga soal yang harus saudara selesaikan. Oke, ini juga contoh ya, contoh bagaimana menghitung nih S tadi adalah kecepatan hanyutnya suatu ion ya. Nah, tentu kita harus tahu mu-nya berapa ya. Nah, terus E ini sebenarnya apa E ini? Ada yang tahu? E, muatan jumlah muatan elektron ya. Nah, jadi nanti saudara coba cari di referensi yang lain berapa nilai dari muatan elektron itu ya. Nah, kemudian nanti saudara hitung ini ya, R-nya diketahui juga ya, jari-jari CS itu berapa viskositasnya ya, tentu saudara hubungkan semua dengan persamaan yang sudah paparkan tadi ya, sehingga saudara mendapatkan suatu nilai S. Nah, karena yang disuruh hitungnya adalah kecepatan hanyut ion tadi ya, ion di sini CS yang dimaksudnya di dalam larutan pada temperatur 298 Kelvin ya, sehingga dia dapatkan 5 kali 10 pangkat 6 meter S-1.
ya, kecepatan hanyutnya ion CS. Oke, kita lanjutkan CS plus itu ya. Kemudian ini juga kalau menggunakan elektroda lain bagaimana? Berapa nih mobilitas ion H plusnya ya. Nanti saudara bisa cari. Nah, kemudian ini untuk mengingatkan saja ya bahwa medan listrik atau yang disimbolkan dengan E tadi adalah gaya dibagi dengan jumlah listrik ya, atau satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, ya, gaya itu Newton, satuannya jumlah listrik itu adalah Coulomb ya. Jumlah listrik ada yang tahu? Q itu sama dengan apa kemarin? Jumlah listrik sama dengan atau Q sama dengan apa? Masih ingat? Di elektrolisis sudah dipelajari juga ya, bahwa jumlah listrik itu sama I kali dengan I kali T. I kali T ya. Kuat arus dikalikan waktu ya. Itu dia jumlah listrik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bilangan transport ya, atau disimbolkan dengan T ya. Jadi bilangan transport ini penting juga kita pelajari ya, karena ada hubungannya juga dengan hantaran ion-ion ya di dalam satu larutan. Nah, di sini kita mempelajari bilangan transport ini menentukan fraksi ya, fraksi dari arus total yang dibawa oleh ion jenis tertentu. Nah, jadi jenis ion itu ada dua ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau dia T positif berarti bilangan transport ion positif, berarti hubungannya kuat arus positif dibagi I. I itu adalah kuat arus total ya, baik itu yang bermuatan positif maupun negatif, seperti fraksi mol ya. Nah, fraksi mol tentu sama dengan jumlah mol dari apakah pelarut A ya, misalnya pelarut A dibagi dengan jumlah mol keseluruhannya ya, pelarut tambah zat terlarut. Nah, kalau ini sama aja ya prinsipnya, I plus bagi dengan I itu total ya, bilangan transport positif ditambah dengan negatif. Kalau T negatif berarti iya Pak. Kalau dia T negatif berarti I negatif dibagi I. Nah, ya itu saja ya, hanya dua jenis bilangan transport ya, yaitu bilangan transport kation maupun anion. Nah, sekarang bilangan transport itu juga ada bilangan transport pembatas ya, atau T0 ya, atau bilangan transport tak terhingga, sama aja ya. Nah, ini T0 Z kali V kali mu. Jadi ada juga hubungannya dengan mobilitas ion ya. Nah, jadi Z kali V kali mu per jumlah dari ZP mu I. Ya, ini jumlah keseluruhan, atau bisa juga jadi V lambda per A0. Nah, ya. Karena lambda tadi kan Z kali mu. Lambda ini hantaran ion ya, jadi T0 ini bisa positif, bisa negatif juga nanti. Ya, kalau dia T0 positif berarti V positif, lambda positif per A0. Oke ya, jadi harus konsisten ya kita melihatnya apakah bilangannya itu positif ionnya ataupun negatif. Nah, di sini juga akan dijelaskan bagaimana menentukan bilangan transport tadi ya dari suatu ion ya. Nah, ada yang disebut dengan metode Hitov ya. Hitov ini prinsipnya menentukan perubahan konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda yang disebabkan karena migrasi ion. Ya, tentu elektrodanya ini kalau dia positif, tentu ion yang bergerak ke elektroda tersebut pasti negatif. Nah, ya kalau elektrodanya positif, ya yang bermigrasi ionnya negatif, ya itu sebaliknya. Nah, sel Hitov ini
sebenarnya merupakan seperangkat alat elektrolisis ya. Ya tentu ada sepasang elektroda, kemudian ada arus listrik ya. Nah, tentunya pasti ada larutan elektrolit yang mau kita tentukan berapa bilangan transportnya. Ya. Nah, itu karena kemarin kita udah belajar elektrolisis ya. Elektrolisis ini ya tentu selnya itu harus ada elektroda ya, katoda anoda, kemudian ada arus listrik dan harus ada larutan elektrolit. Oke, sehingga akan terjadi reaksi ya. Nah, ini dia contoh ya larutan AgNO3 yang diterapkan pada sel Hitov, dilengkapi 2 buah elektroda perak ya yang terbagi 3 bagian. Nah, ya jadi dibagi menjadi ada anoda, ruang tengah dan katoda. Oke, ini contoh pada ruang katoda ya. Nah, tentu ada arus yang lewat ya. Tadi kita baru tahu buat arus itu atau jumlah arus yang lewat itu ya harus diketahui berapa. Nah, kemudian sebelum arus lewat jumlah ionnya berapa, kemudian sesudah arus lewat berapa ion Ag, kemudian harus tahu juga ya jumlah ion yang bermigrasi itu berapa. Kalau Ag plus berarti T plus dia ya. Kalau NO3, tadi kan AgNO3 berarti ada 2 ion ya, ada yang positif Ag plusnya, ada yang negatif NO3 min. Nah, ini jumlah ion yang bermigrasi ini yang keluar itu T-min. Ya, tentu jumlah ion Ag plus yang hilang karena reduksi. Nah, ini dia persamaannya ya dari Hitov tadi. Nah, saudara bisa pelajari. Nah, sehingga T plus ini dengan ditata ulang ya, sehingga berapa jumlah ion Ag plus yang mengalami migrasi. Nah, ini N pangkat K. N ini tadi kan jumlah arus yang lewat ya, jumlah ion Ag plus yang lewat ya di katoda. Nah, ini sesudah arus lewat ya. Kalau N0 berarti sebelum arus lewat. Nah, itu bisa terukur ya dari alat Hitov tadi. Nah, dibagi dengan Q per F ya. Bagi dengan jumlah ion dan dibagi dengan F tadi tetapan Faraday tambah 1. Nah, itulah nilai dari T plus ya atau jumlah bilangan transport ion dari Ag plus. Nanti ada soal-soal ya, saudara bisa mengaplikasikan persamaan ini. Nah, kemudian selain metode Hitov ada juga metode batas bergerak ya. Nah, ini prinsipnya pipa A berisi larutan HCl dengan konsentrasi ya, kemudian anoda terbuat dari logam kadmium. Jika arus dilewatkan dalam larutan kadmium akan larut dan menghasilkan ion-ion Cd+. Nah, ya. Jadi logam kadmium ini mengalami oksidasi sendiri ya, menghasilkan ion Cd+. Nah, kemudian baik ion H+ maupun ion Cd2+ ini bergerak ke arah katoda. Nah, tentu yang lebih mudah bergerak itu mana? Pasti ion H+ ya. Tadi kita ketahui H+ itu, ion H+ itu adalah ion yang paling kecil ya, sehingga dia lebih mudah bergerak ya, karena dia punya 1 elektron, 1 inti ya. Nah, kalau H+ malah dia nggak punya elektron, ya udah lepas. Nah, pasti H+ itu akan lebih duluan bergerak ya ke arah katoda dibandingkan Cd2+. Nah, antara larutan HCl dan larutan CdCl2 tadi akan nampak nanti perbedaan atau perbatasan yang jelas ya, karena ion-ion Cd2+ ini tidak akan mendahului ion H+. Nah, pasti dia ketinggalan di belakang ya. Nah, tentu perbatasan ini bisa dipelajari berapa besarnya bilangan transport dari ion. Makanya disebut dengan
metode batas bergerak. Ya, jadi bisa saudara berimajinasi juga ya bahwa pasti kalau misal kita berlari ya, kalau ada yang badannya kecil, ringan, nah itu harusnya dia lebih cepat bergerak dibandingkan yang lebih besar badannya ya. Nah, jadi di sini akan nampak batasan ya antara gerakan H+ dengan CD2+. Oke, nah ini dia nanti dapatkan suatu persamaan ya. Jadi volume larutan yang dilampaui oleh larutan elektrolit tadi, ya misalnya tadi di sini kita menggunakan HCl ya dengan CdCl2 karena menggunakan anoda CD kadmium ya, sehingga didapatkan L kali A sama dengan T plus I per F. Nah, tentu ada hubungannya dengan C ya, konsentrasi. Ya, konsentrasi dari larutan yang kita gunakan. Ya, ini aplikasi dari penjelasan hari ini. Nah, saudara bisa bahas ini di rumah ya, atau nanti kita lanjutkan di Google Classroom. Ya, saudara bisa bahas ini soal-soal ini sama-sama diskusi ya di Google Classroom. Nah, selain itu juga ada soal-soal yang saya rekomendasikan dari buku Dokra ya. Jadi di buku Dokra banyak soal ya. Nah, nanti saudara bisa lihat ya bahwa soal 15.16, 15.17 nih, titik 21, 15.28, 15.29. Nah, coba saudara bahas ya, selain saudara membuat ringkasan ya tentang mobilitas ion ini. Nah, mungkin untuk hari ini penjelasan dari saya sampai di sini. Kita lanjutkan diskusinya di Google Classroom. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.